Pertama mengikuti lomba Dayah Batu Raja Islamic Festival. Ini juara 1 tingkat TKA tahun 2024. Kemudian juga pernah mengikuti lomba Dayah tingkat kabupaten juara 1 tahun 2002. Pernah juga mengikuti lomba Hadroh Siti Nurul Batu Raja menjadi juara favorit tahun 2024, dan juga ada pentas ekstrakurikuler sekolah juara 2 tahun 2023. Ada ditambahkan nggak Pak Manuel? Iya. Dari Eskul Wahis ini hasil bimbingan dari Bapak Muhammad Ilham Fahmi SPD dan pelatih Eskul Kakak Dian Yuda Al-Ilham, dan pelatih hadroh di sini ada Tengku Sarifudin ya. Dengan temanya kita akan menyaksikan bersama-sama, ada tema dakwah Nusantara. Kami persilakan berikan tepuk tangan semuanya berikut untuk Eskul Rohis. Faris. Aduh, awal dia dulu. Perhatikan dulu. Ambil casan di tas bapak di lemari belakang meja bapak. Itu ada tas bapak. Ada tas kantong kecil. Paling depan casan. Bawa ke sini sekali. Sebuah desa yang terletak di daerah Jawa Timur, tepatnya di Desa Banyuwangi, terdapat adat istiadat yang sangat indah saat kita melihatnya. Di desa tersebut, penduduknya sangat ramah dan tamah, sehingga banyaknya penghuni yang tinggal di Desa Banyuwangi itu. Pada pemandangan yang sangat indah dan terik, banyak para penduduk yang tengah sibuk dengan aktivitasnya. Berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan seperti bertani, berternak, berdagang, dan lain sebagainya. Di suatu hari, ada keluarga yang hidupnya berdampingan tetapi penuh dengan keanehan. Keanehan seperti apa? Mari kita saksikan. Nah, wah, kenapa ini? Kok tiba-tiba orang aku? Gara-gara keluarga kamu tuh, aku nggak bisa beli handphone baru dan mainan, tempat aku jadi gede-gedean. Keluargaku, memangnya ada apa dengan keluargaku? Keluargamu yang buat semua rencana tidur gagal. Entah wah, pokoknya semuanya gara-gara keluarga kamu, bilang. Di pagi hari, tepatnya di sekitar pasar Pujasera, sepasang suami istri yang sedang bersiap untuk membuka dagangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dagangan kita hari ini laris manis ya dek. Amin. Sedangkan di sisi lain, pada dagangan keluarga Pak Bambang. Wah, dagangan kita hari ini ramai juga pembelinya ya Bu. Wah, iya tuh Pak, dagangan mereka sepi banget deh. Kan mereka baru mulai dagangannya, nggak boleh gitu dong Bu. Seiring berjalannya waktu, dagangan Pak Agus sudah lebih ramai daripada dagangannya Pak Bambang. Alhamdulillah ya Mas, akhir-akhir ini dagangan kita sudah mulai ramai. Iya dek, alhamdulillah. Mas juga nggak nyangka kalau dagangan kita akan selaris ini.
Ya pokoknya kita harus selalu bersyukur aja ya dek sama apa yang Allah kasih. Iya mas, alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, keluarga Pak Bambang pun semakin iri dengan keadaan dagangannya. Sampai suatu ketika muncullah niat buruk di benaknya. Kok makin lama makin sepi ya? Kalau kayak gini-gini terus, lama-lama kita bisa bangkrut ya Mbak. Pak, Ibu pernah dengar katanya di ulu desa ada dukun yang sakti banget, bisa bantuin kita buat mewariskan dagangan kita. Emang ibu tahu dari mana tentang itu? Udah lama Ibu tahu Pak, dari cerita orang-orang, katanya warga desa sebelah ada yang pernah berdukun di sana. Loh, Bu, gak boleh kayak gitu. Itu sama saja kita menduakan Tuhan namanya. Kok Bapak gitu sih? Ibu tuh ngasih saran biar dagangan kita jadi laris. Ya, nggak gitu juga sih Bu sarannya. Mereka saling berdiam dan tiba-tiba Pak Bambang pun mulai berpikir. Kayaknya saran dari istriku ada benarnya juga. Ya udah deh. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga deh saran dari ibu. Ya udah, nanti sore kita pergi ke desa sebelah untuk nemuin dukun itu, gimana? Nah, gitu dong Pak. Sinar matahari pun mulai meredup dan tergantikan oleh cahaya jingga yang indah. Sepasang suami istri pun mulai pergi ke desa Banyuwangi untuk menemui seorang dukun sakti yang bernama Mbah Baki yang berada di desa sebelah. Akhirnya mereka pun sampai ke tempat Mbah Baki, tetapi Mbah Baki sudah mengetahui tujuan sepasang suami istri tersebut. Permisi Mbah. Aku sudah mengetahui tujuan kalian sampai datang ke sini untuk menemuiku. Iya Mbah, iya. Kami datang ke sini ada keinginan untuk meminta sesuatu Mbah. Iya Mbak, kami ingin meminta sesuatu yang bisa membuat dagangan kami menjadi lebih laris. Kalian datang ke orang tepat. Saya sudah menyiapkan sesuatu sebelum kalian kemari. Tetapi, apakah kalian siap memenuhi persyaratannya? Iya, kami siap. Kami akan lakukan apa saja. Baiklah, sebentar. Ini dia jimatnya. Untuk menggunakan barang tersebut sangatlah mudah. Kalian cukup taburkan ini di kuah baksomu dan taburkan juga di sekeliling daganganmu. Emang ini bakal berhasil apa Mbah? Jadi kalian tidak percaya? Iya Mbah, iya, kami percaya Mbah. Tapi tidak ada yang gratis di dunia ini. Untuk menggunakan barang tersebut, kamu memerlukan adanya korban nyawa. Hah? Korban nyawa? Tumbal gitu Mbak? Iya, saya ingin tumbalnya. Nyawa manusia. Apa tidak ada cara lain Mbak? Kalau kalian tidak mau, lebih baik kalian pergi saja dari sini. Baik Mbah, baik. Apapun syaratnya akan kami penuhi Mbah. Asalkan itu bisa membuat dagangan kami laris seperti semula. Bagus, saya akan tunggu tumbal dari kalian. Baik Mbah, kalau begitu kami permisi dulu Mbah. Silahkan. Dasar manusia tidak tahu bersyukur. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah untuk mengerjakan syarat penglarisnya. Di malam hari, Pak Bambang pun beraksi untuk mencari tumbal nyawa, yaitu salah satu warga desa tersebut yang baru saja pulang dari kebunnya. Dan Pak Bambang meninggalkan korbannya dengan perasaan gelisah dan takut. Di keesokan harinya, selagi mereka mempersiapkan dagangannya, Pak Bambang pun memasukkan barang yang diberikan oleh Mbah Dukun ke dalam racikan bakso yang mereka buat. Setelah beberapa jam kemudian, seketika bakso Pak Bambang pun mulai ramai pembelinya, dan sebaliknya bakso Pak Agus tidak ada pelanggan sama sekali. Wah, ramai banget ya Mas pembeli di tempatnya Pak Bambang. Masya Allah, iya nih dek, mereka pasti sangat berusaha keras. Tapi Mas, kok dagangan kita belum ada yang beli ya dari pagi? Bener juga sih dek, tapi mungkin belum rezekinya aja. Kita harus tetap selalu bersabar ya dek. Iya Mas. Sementara di situasi yang lain, Wah, lihat tuh Pak, dagangan mereka sepi banget deh. Rasain tuh, makanya jangan sosokan kalau baru buka dagangan.
Kan jadinya begini deh, sepi. Hari pun menjelang sore, Bambang dan Windy pun merasa ada yang kurang di hidup mereka. Jualan kayak gini-gini aja. Bosen juga ya, Bu. Tahu nih, sedangkan mereka walaupun sepi tetap bertahan ya Pak. Nggak boleh gini nih. Kita harus membuat dagangan kita semakin ramai dan laris agar kita itu semakin kaya. Dan dagangan mereka pasti tidak ada yang mau beli. Boleh tuh Pak. Gimana kalau nanti sore kita ke rumah dukun itu lagi? Gas. Dagangan kita udah habis nih Pak. Mari kita ke tempat Mbak Baki. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Mereka pun sampai di rumah Mbah Baki. Kau datang lagi, Bambang. Apa yang kau inginkan kali ini? Sudah aku beri satu penglaris dan daganganmu makin laris. Apa kau masih belum puas? Iya, dagangan saya memang semakin laris, Mbah. Tapi saya ingin lebih dari ini. Saya ingin orang-orang itu antre di depan dagangan saya setiap hari, Mbah. Baiklah, untuk tumbal kedua adalah proses yang sangat serius. Kalian harus menyerahkan anak kalian. Dengan serakahnya, Bambang pun menyetujui syarat tersebut. Lupa akan niat untuk membahagiakan anaknya sendiri. Takdir Bambang dan Windy akan segera terwujud. Bambang dan Windy pun kembali ke rumah. Namun di perjalanan pulang, pikiran Windy terus bergulat dengan keputusan Bambang. Kita nggak bisa ngelakuin itu Pak. Dia anak kita. Aku tahu, Windy. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dengan begini, kita bisa kaya raya dan memenuhi setiap kebutuhan kita, Windy. Tapi aku nggak bisa kehilangan anak kita Pak. Dia lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Bambang terdiam, merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia tahu Windy benar. Dia pun ikut pergi menyusul Windy. Bambang dan Windy pun sampai ke rumahnya dengan langkah berat. Wajahnya semakin suram disambut oleh anak mereka, Ana. Ibu kenapa? Kenapa wajah ibu pucat sekali? Nggak apa-apa Nak. Bambang terdiam, hatinya terasa sangat berat. Pikirannya terus bergulat dengan keputusannya. Malam pun telah tiba. Keluarga Pak Bambang pun sudah sampai di rumahnya. Namun Bambang masih terjaga. Pikirannya tentang pertemuannya dengan Mbah Baki membuatnya tidak bisa tidur. Tiba-tiba ia mendengar suara dari luar. Suara itu terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. Seketika Bambang berlari dan ia melihat dua bayangan yang mengerikan. Bayangan itu tampak tinggi. Satu bayangan lagi berpakaian putih dan berambut panjang. Yang paling mengejutkan, tiba-tiba Mbah Baki muncul dan kedua bayangan mengerikan itu mengikuti di belakang Mbah Baki. Bambang, waktu keputusanmu telah tiba. Tidak, Mbah. Tidak. Aku tidak bisa. Dia anakku, Mbah. Kau sudah membuat perjanjian, Bambang. Tidak ada jalan kembali atau kau akan kehilangan segalanya. Air mata mengalir di pipi Bambang. Ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindari ini. Windy yang menyadari apa yang sedang terjadi, berlari dan melihat Bambang, Mbah Baki, dan semua yang ada di sana dengan air mata. Namun, tiba-tiba Ana pun terbangun dan berlari menemui Windy. Ana pun terkejut dan ketakutan melihat semua yang ada di sana. Ibu, Bapak, ada apa ini? Bagus, kalian semua telah berkumpul di sini. Hahaha. Tolong, jangan ambil anak kami. Kumohon. Mbah Baki tidak memperdulikan tangisan Windy. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Bambang dan Windy. Bapak, Ibu, dia siapa? Kenapa kalian ada di sini? Bambang menahan air matanya, merasa hatinya robek melihat anaknya yang tidak tahu apa-apa. Sudah waktunya, Bambang. Jangan ragu, lakukan sekarang atau semuanya akan sia-sia. Bambang mengangguk pelan.
tangannya gemetar saat ia memegang pisau kecil di belakang tubuhnya yang diberikan Mbah Baki kepadanya. Windy berteriak keras mencoba menghentikan Bambang, tetapi tubuhnya ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Bambang tidak berani menatap istrinya, tidak ingin melihat penderitaan di matanya. Bambang pun berjalan mendekati Ana. Apa yang ingin Bapak lakukan? Bambang pun tidak mengindahkan perkataan Ana. Dia pun semakin mendekat ke arah Ana. Ana pun semakin ketakutan melihat bapaknya seperti orang kerasukan. Ana pun terjatuh dengan darah yang Keesokan harinya, Bambang dan Windy pun mulai berdagang seperti biasanya. Tetapi hati mereka gelisah. Setelah kejadian malam itu, dagangan mereka lebih laris daripada sebelumnya. Tetapi mereka dihantui rasa bersalah karena telah membunuh darah dagingnya sendiri. Di sisi lain, Sarah, adiknya Agus, ingin menuju ke tempat dagangannya Mas Agus. Namun sebelum itu, ia melewati dagangannya Pak Bambang. Sarah pun terkejut dan beristighfar saat melihat di tempat dagangannya Pak Bambang ada beberapa makhluk gaib. Sarah pun melanjutkan perjalanannya ke tempat dagangannya Mas Agus. Assalamualaikum, Mbak, Mas. Waalaikumsalam, Dek. Mbak, Sarah mau nanya. Enggak, Dek. Mau tanya apa? Dagangan di sana itu udah lama buka ya, Mbak? Iya, Dek. Emangnya kenapa? Gak apa-apa sih, Mbak. Tapi tadi pas Sarah mau kesini, Sarah lihat dagangan sebelah sana dikelilingi oleh makhluk gaib. Yang benar kamu, Dek. Itu kan dagangannya Pak Bambang. Berarti di sekeliling dagangan kita juga ada makhluk gaibnya ya, Dek? Iya, Mas. Tapi kali ini beda. Makhluk gaib ini seperti ada perjanjian dengan pedagang itu. Daripada kita berburuk sangka seperti ini, lebih baik besok kita tanya aja langsung sama Pak Ustadz. Ini, Mas. Malam hari pun tiba. Bambang sendiri sedang membereskan dagangannya setelah berdagang seharian. Angin berhembus dingin membawa serta suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Suasana terasa mencekam. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Siapa di sana? Jangan main-main. Ini sudah malam. Membawa serta suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Bambang, kau pikir penglarismu akan selalu melindungimu? Kau, siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Kau tahu siapa aku, Bambang. Kau memanggilku untuk membantu bisnismu, tapi kau lupa dengan perjanjian kita. Pak Bambang mulai gemetar akan ingatannya yang pernah ia buat dengan Mbah Baki kembali membanjiri pikirannya. Tolong, jangan ganggu aku. Menjauhlah dariku. Tolong, siapapun, tolong aku. Kau membunuh anakmu demi kepentinganmu sendiri, Bambang. Ayo, ikut denganku, Bambang. Ayo, ikut denganku. Tidak, aku tidak ingin ikut denganmu. Bambang pun semakin ketakutan hingga tidak tahu lagi ingin berbuat apa-apa. Ampuni aku, tolong, ampuni aku. Tidak ada ampun untukmu, Bambang. Kau telah memanggilku, dan sekarang kau akan membayar dengan nyawamu. Dalam keputusasaan, ia meraih pisau yang tergeletak di meja sebelahnya, berharap bisa melawan teror tersebut. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak tahan lagi. Dalam kebingungannya,
yang penuh ketakutan. Pak Bambang tanpa sadar mengarahkan pisau itu ke dirinya sendiri. Teror dan bisikan yang terus-menerus menghantui membuatnya merasa bahwa jalan satu-satunya adalah mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan satu gerakan, Pak Bambang menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri. Darah mengalir deras dan tubuhnya terjatuh ke lantai dengan keras. Di keesokan harinya, setelah kepergian Bambang, Windy pun pergi ke rumah Mbak Yuyun. Sesampainya di sana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Windy, ada apa Mbak? Maafin Mbak Yun, Mbak udah jahat ke kamu sama keluarga kamu. Mbak, kami sudah maafin semuanya kok Mbak. Mbak jangan sedih lagi. Mbak gak tahu harus apa lagi Yun. Ana sudah tiada, Mas Bambang juga. Keluarga Mbak udah hancur Yun. Ana tiada, bagaimana bisa Mbak? Windy pun menceritakan semua kejadian-kejadian yang telah ia alami. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau kita selesaikan masalah ini kepada Pak Ustadz? Bagus itu Mas, ayo kita ke tempat Pak Ustadz aja. Mereka pun pergi ke rumah Pak Ustadz. Sesampainya di sana, ternyata Pak Ustadz pun sudah mengetahui kejadian-kejadian yang dialami oleh Mbak Windy. Kemudian, Pak Ustadz pun mengajak mereka ke tempat Mbah Baki untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Hei dukun, apakah engkau yang telah mengacaukan desa kami selama ini sehingga menyebabkan salah satu warga kami telah menjadi korbanmu? Kau berani menginjakkan kaki di tempat ini, Ustadz? Ini adalah wilayahku dan aku yang menguasainya. Aku tanya sekali lagi, apakah engkau yang telah menyebabkan kacauan desa kami selama ini? Tidak, bukan aku. Tapi salah satu wargamu lah yang datang kemari, yang minta sesuatu dan aku mengabulkannya. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah. Jimatmu itu adalah benda terkutuk dan aku akan menghentikanmu dari perbuatan syirik dan kesesatanmu itu. Kalau begitu, lawan aku. Baiklah, jika ini pilihanmu. Sang dukun pun memulai ritualnya, mulai membaca mantra. Sementara sang ustadz membacakan ayat-ayat suci dengan lantang untuk mengalahkan dukun. Mantraku akan mengusir kekuatanmu. Serang dia, roh-roh jahatku. Buktikan padanya bahwa kekuatanku lebih besar dari dia. Kebenaran akan selalu menang. Kau bisa menggunakan segala cara, namun kuasa Allah akan lebih besar daripada ini. Dengan doa-doa dan ayat suci yang dibacakan ustadz, Hanya dengan membuat doa-doa roh itu dari dukun menjadi bisa lemah tak mengalahkanku. berdaya. Tidak mungkin. Tiba-tiba, Tidak. kilat petir Tidak. yang sangat terang menyambar Kekuatan sang hitam dukun apa itu? sampai dia terjatuh dan meredupkan mentalnya. Sang dukun pun merasa kalah dan pergi meninggalkan desa bersama umatnya dan makhluk gaib Tidak yang akan membangun desa membantunya. ini lagi. Berjanjilah, kau tidak akan datang lagi. Aku berjanji. Aku tidak seharusnya melakukan itu. Hamba sangat menyesal ya Allah. Sudah, tidak apa-apa Mbak Windy. Seharusnya kita selalu bersyukur dengan apa yang kita peroleh saat ini dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Betul kan Ustadz? Alhamdulillah. Ya, itu benar sekali. Dan ingatlah bahwa tidak ada kekuatan yang sangat hebat kecuali kekuatan Allah. Dan juga tidak ada rezeki yang tidak diberikan kepada hambanya. Dan ingatlah untuk selalu bersyukur dan perbaiki ibadahmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Sementara itu, di alam barzah, banyak orang yang berteriak melolong kesakitan, ditusuk, dilempar bola api yang panas, dicambuk, semua disiksa. Tidak. Ampun ya Allah. Ampun. Aku menyesal. Bagaimana bisa aku menyekutukanmu? Tolong aku ya Allah. Aku mohon, bawa aku keluar dari sini ya Allah. Aku tidak kuat.
aku telah tersesat. Aku telah mengkhianatimu. Tolong ampunilah dosaku. Ya Allah, maafkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wazidni amalan salihah, amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa amalan salihan, amalan salihan. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam kerasnya duniawi, kerasnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan salihan. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman,
علما نافعا ووفقني أملا صالحا أملا صالحا. Baik, berikan tepuk tangan untuk Rohis, luar biasa sekali. Untuk Pak Bambang, jangan lupa Pak Bambang ini 3 bakso